Jalan-jalan ke rumah Mbak Ratu, tinggal sebentar membeli kartu. Ya, walaupun geng kita ini nggak ada pintu, Pak, tapi masih tetap loh nomor 1. Anda nggak ada pintu. Halo Sobat Fakta Bang Pin, kali ini kita memasuki isu politik sambil mempersiapkan 2024. Dan nampaknya jalan Presiden Joko Widodo untuk bertahan sampai 3 periode menemukan jalan yang mulus. Hal ini ditengarai oleh Jansen Sitindoan, Wasekjen Demokrat, dengan masuknya PAN kepada koalisi pemerintahan. Maka dalam berita di Gelora News, pemerintah tinggal butuh 3 kursi DPD untuk bisa perpanjang jabatan presiden. Nah, bagaimana analisanya? Yuk kita simak analisa dari Fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pengenalan PAN sebagai sahabat koalisi yang dilakukan Presiden Joko Widodo di hadapan elit partai koalisi mengindikasikan banyak hal. Salah satunya dikaitkan dengan isu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dikatakan oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaun. Jansen Sitindaun mengurai bahwa kehadiran PAN membuat koalisi pemerintah menjadi sangat besar dengan hanya menyisakan Demokrat dan PKS di luar lingkaran kekuasaan. Artinya 82% suara di DPR dikuasai, dan jika dikonversi sama dengan 470 kursi DPR, artinya lagi untuk bisa mengubah konstitusi pemerintah hanya butuh 3 kursi DPD RI. Dengan tambahan itu suara menjadi 474 atau 2/3 dari total kursi MPR RI yang berjumlah 711 kursi. Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi. Mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos, termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode, ujar Jansen Sitindaun lewat akun Twitter pribadinya Jumat kemarin. Namun Jansen mengingatkan bahwa masa jabatan presiden 2 periode adalah hasil koreksi masyarakat atas masa lalu, di mana para perumusnya masih banyak yang hidup. Hal ini pun juga dikomentari oleh tokoh Nahdlatul Ulama Umar Sadat Hasibuan yang biasa dipanggil Gus Umar. Gus Umar mengomentari isu amandemen undang-undang khususnya perpanjangan masa jabatan presiden. Melansir dari detik.com, mantan petinggi Partai Gerindra Arief Poyono mengaku bahwa dirinya telah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden kepada orang-orang lingkaran Jokowi. Info itu sih sebenarnya ada benarnya, bahwasannya memang melihat situasi dan kondisi. Awalnya kan presiden 3 periode kan saya yang gagas. Saya lihat kebutuhan dan negara kita, apalagi sekarang gini COVID bertambah makin meningkat, ucap Poyono kepada wartawan. Semakin hari semakin marak isu rencana amandemen undang-undang akan dilakukan. Atas hal itu Gus Umar lalu menyindir rencana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode tersebut. Kalau amandemen undang-undang mau dilakukan khususnya jabatan periode presiden 3 periode, nanggung banget 3 periode. Bila perlu jabatan presiden seumur hidup, mengalahkan Soeharto biar puas kalian, cuitnya. Beberapa netizen juga ikut mengomentari cuitan Gus Umar. Salah satunya mengatakan bahwa ada perbedaan antara masa Soeharto dan Jokowi. Insinyur Soekarno sudah dinyatakan presiden seumur hidup, tapi tetap lengser. Soeharto dijuluki bapak pembangunan. Kalau rakyat yang minta turun, beliau tetap turun. Tapi ada presiden suruh turun tapi nggak mau turun, malah mau amandemen UUD, komentar dari netizen. Kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga
pertemuan antara Presiden Jokowi dan petinggi partai politik koalisi pada Rabu 25 Agustus sore bukan hanya membahas mengenai penanganan pandemi beserta pemulihan ekonomi. Menurut dia ada persoalan serius dan sensitif lain yang juga dibahas dalam pertemuan itu, terutama menjelang 2024. Pasti ada sesuatu di luar itu yang menurut saya, sepertinya misalnya isu kemungkinan amandemen terkait mengembalikan GBHN atau juga bahkan terkait jabatan presiden 3 periode, kata Adi saat dihubungi oleh Kompas.com Jumat kemarin. Selain itu ia menduga dalam pertemuan itu juga turut dibahas soal wacana penambahan masa tugas presiden dan DPR selama 2 tahun. Sebab sebelumnya sempat muncul wacana bahwa pemilu diundur dari 2024 menjadi 2027. Menurut Adi, Presiden membutuhkan dukungan politik untuk membahas mengenai hal-hal serius tersebut sehingga pada akhirnya mempertemukan elit-elit parpol koalisi. Kalau sudah bicara elit partai koalisi yang datang, tentu ini sudah bicara terkait sesuatu yang urgen. Butuh dukungan politik terutama di parlemen. Kan yang bisa mengendalikan suara parlemen dan elit-elit parpol itu ya ketua umum dan sekjennya, ujarnya. Adi menjelaskan salah satu dugaan bahwa Presiden membutuhkan dukungan politik di parlemen adalah terkait amandemen UUD 45. Hal ini karena menurut dia selama ini dukungan partai politik di parlemen belum bulat dan belum satu suara soal amandemen. Banyak parpol-parpol koalisi yang misalnya masih keberatan dengan amandemen karena dianggap tidak urgen, maka diundanglah itu ketua umum dan sekjen. Ini ilmu parlemen, bagaimana agar isu tersebut kondusif, tutur Adi. Sementara itu, jika Presiden ingin membahas mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, menurutnya tidak perlu sampai mengumpulkan elit parpol koalisi. Ia berpandangan jika hal itu dapat diselesaikan dengan cara Presiden bertemu dengan para menteri di kabinet. Ia pun khawatir apabila dalam pertemuan itu benar-benar dibahas hal yang bernuansa politik. Sebab nantinya yang dipertaruhkan adalah masa depan demokrasi Indonesia. Tak hanya di kancah nasional tapi juga internasional. Lebih dari itu, Adi khawatir pertemuan tersebut memunculkan persepsi bahwa ada satu masa diketahui bersama Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan elit parpol koalisi. Ada 6 parpol koalisi di parlemen ditambah Partai Amanat Nasional yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Pertemuan itu disoroti publik lantaran diklaim dalam rangka mengatasi penanganan pandemi tetapi kental bernuansa politik. Seusai pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menyampaikan hal-hal yang dibahas antara Presiden dan elit parpol. Menurut dia yang dibahas dalam pertemuan itu terkait dengan ketatanegaraan. Namun Johnny memastikan bahwa isu ketatanegaraan itu tidak berkaitan dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi tidak dibacakan terkait Undang-Undang Dasar 45, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV Rabu malam kemarin. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain.